Dan stadion mana saja yang cocok untuk perhelatan Piala Dunia U17? Kami akan membahasnya bersama dengan koordinator Save Our Soccer. Ada Bung Akmal Marhali yang telah bergabung lewat sambungan Zoom. Sebelumnya kami telah berusaha untuk menghubungi pihak PSSI dan juga Exco, namun berhalangan. Selamat petang, Bung Akmal, apa kabar? Selamat petang, Rehat. Salam sepak bola. Alhamdulillah baik. Baik, salam sepak bola. Kita langsung membahas soal stadion untuk Piala Dunia U17. Saya mau berangkat dulu dari JIS ketika ini akhirnya direnovasi oleh pemerintah, oleh PSSI juga tadi karena ada sejumlah catatan dari FIFA terkait dengan kekurangan JIS yang belum memenuhi standar. Menurut Anda dari beberapa kekurangan tersebut ya, mulai dari soal rumput, pintu masuk dan lain-lain, apakah memang itu sangat krusial atau masih kekurangan sifatnya minor, Bung Akmal? Ya, kalau menurut saya ini kekurangan minor ya. Kalau kita bicara stadion yang dipersiapkan sejatinya 6 stadion, tapi kemudian karena stadion utama Gelora Bung Karno Senayan pada tanggal 16 November akan digunakan konser Coldplay, maka dibutuhkan stadion alternatif sebagai pengganti. Nah, penggantinya kemudian direncanakan adalah Jakarta International Stadium. Kenapa Jakarta International Stadium dijadikan pengganti atau tidak masuk dalam bahasan ketika menjadi tuan rumah? Karena ketika kita mengusulkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, JIS waktu itu belum dibangun, sehingga kemudian tidak dimasukkan dalam daftar usulan. Ada 10 stadion yang diusulkan, kemudian lolos 6. Dan 6-6-nya sejatinya sudah lolos. Dan kalau kemudian kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, infrastruktur kita sudah mencukupi. Kemudian kita ditunjuk menjadi tuan rumah U17, tinggal menggunakan 6 stadion yang sebenarnya sudah lolos verifikasi dari FIFA saat kita mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, kemudian JIS ini sejatinya ini kan stadion baru yang baru dibuka di sebuah lahan di mana butuh akses khusus. Kalau bicara standar, ini standar internasional. Di sini standar orang konsultannya aja dari FIFA juga. Tapi kan kemudian ada beberapa hal yang perlu dibenahi, misalnya soal pintu masuk yang saat ini hanya 1 pintu masuk. Untuk sebuah stadion sepak bola, pintu masuk itu 8 penjuru mata angin harus dibuka agar tidak terjadi penumpukan massa ketika akan masuk keluar khususnya. Kemudian yang tadi disebutkan adalah berdasarkan hasil investigasi di dalam lapangan tadi, bahwa stadion rumput Jakarta International Stadium ini tidak memenuhi standar yang diminta oleh FIFA. Karena itu kemudian harus diperbaiki, dan saya pikir hal-hal yang kecil yang minor ini diperbaiki itu hal yang biasa dalam kaitannya kita akan menghadapi event akbar Piala Dunia U17. Permasalahannya menurut saya adalah ini stadion ini terlalu tinggi tingkat politisasinya sehingga dibikin ramai, dibikin gaduh. Perbaikan itu hal yang biasa. Di stadion Jakarta International Stadium misalnya, problem utamanya adalah akses. Tidak ada transportasi umum yang ke sana. Saya kebetulan sudah 2 kali ke sana, Bang. Kalau bicara stadion ini adalah stadion paling baik di antara stadion-stadion yang ada, termasuk stadion utama Gelora Bung Karno Senayan. Kenapa? Di lintasan atas ada namanya Skywalk, tempat untuk kita jogging. Di situ luar biasa gitu kalau kita naik ke atas itu. Satu-satunya stadion yang lantai atasnya, rooftopnya itu bisa buat jogging. Nah, kemudian juga ruang ganti dan sebagainya itu sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana akses. Yang dibutuhkan FIFA adalah aksesnya. Akses untuk kemudahan orang datang ke stadion. Nah, ini yang kita juga belum punya akses itu. Kenapa? Karena belum ada transportasi yang mengarah ke sana gitu. Nah, ini juga harus dipersiapkan oleh PSSI kalau ingin menggunakan Jakarta International Stadium sebagai salah satu stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17. Oke, jadi langkah kalau kemudian ini mau diperbaiki, direnovasi itu adalah langkah yang tepat karena untuk memenuhi standar FIFA tadi ya, Bang Akmal. Nah, ya, bukan ini cuma standar FIFA, Renhat. Ini juga perbaikan juga untuk jangka panjang. Artinya ke depan banyak event-event yang bisa digelar di Stadion Jakarta International Stadium. Jadi perbaikan ini bukan cuma karena U17, tapi bisa digunakan untuk jangka panjang ke depannya. Dan ini juga baik misalnya buat Persija yang kemungkinan misalnya akan berkandang di Stadion Jakarta International Stadium. Dan baik untuk seluruh rakyat Indonesia gitu. Ya. Bung Akmal, selain JIS ya, ini kan kita juga tidak mungkin kemudian hanya membahas JIS saja karena tadi Anda katakan juga ini ada juga faktor-faktor lain mungkin ya. Ada sebetulnya 6 stadion lain yang diprediksi jadi venue ya. Selain GBK ada Gelora Bung Tomo, ada Stadion Manahan, Sijalak Harupat. Nah, menurut Anda stadion-stadion yang sekarang ini diprediksi akan menjadi venue ini seperti apa dan apa yang perlu diperbaiki? Apakah memang sudah tepat pemilihannya? Ya, kalau stadion yang 6 kan sudah masuk dalam daftar FIFA ketika kita mengajukan diri sebagai tuan rumah U17.
U20 dan itu semua sudah disetujui. GBK, Stadion Sriwijaya, kemudian Manahan, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Gelora Bung Tomo, dan Stadion Iwayan Dipta. Semua sudah lolos verifikasi dari FIFA dan dinyatakan layak. Walaupun kemarin ketika jelang U20 ada masalah sedikit di Stadion Iwayan Dipta terkait dengan kursi. Dan itu dalam waktu sebulan bisa diperbaiki dan dibenahi. Infrastruktur kita tidak masalah. Untuk usia 17 ini misalnya, sebenarnya 4 stadion saja sudah cukup. Ketika Argentina menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 menggantikan Indonesia, Argentina hanya memakai 4 stadion untuk U20. Dan Peru ketika mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, dia juga mengajukan hanya 4 stadion. Cuma permasalahannya, stadion-stadion Peru tidak lolos verifikasinya FIFA. Nah, kita ini semua sudah lolos. Artinya gini, ketika Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tidak bisa dipakai untuk konser Coldplay karena sudah di-booking lebih dahulu, itu sebenarnya nggak masalah. Kita masih punya 5 stadion lagi, gitu kan. Ya. Nah, problem yang ke depan yang ada ini sebenarnya adalah problem ketika bentrok dengan kompetisi. Nah, ini problemnya. Karena pada 10 November sampai dengan 3 Desember ketika hajatan Piala Dunia U17 digelar, di waktu bersamaan sudah memasuki pekan 18 sampai 21 Liga 1, kemudian juga sudah Liga 2 juga sudah bergulir. Stadion ini digunakan oleh klub-klub yang ikut Liga 1 dan Liga 2. Nah, ini akan dibicarakan pastinya di internal PSSI apakah kompetisinya diistirahatkan selama Piala Dunia atau tim yang stadionnya digunakan untuk Piala Dunia terlebih dahulu tidak melakoni laga kandang tapi menjalani laga tandang. Dan ini menurut saya hal teknis yang mudah untuk diselesaikan. Oke, baik. Bung Akmal, lebih jauh kalau kita bicara soal perbaikan stadion, sebetulnya Pak Erick juga menyebut bahwa ada target untuk mengejar standar FIFA ya. Ada 22 stadion yang akan diperbaiki, jumlah anggarannya tidak main-main 1,9 triliun rupiah. Ini langkah yang baik menurut Anda, Bung Akmal? Ya, langkah yang baik dan ini merupakan bagian dari rekomendasi tim gabungan independen dari fakta ya. Karena kebetulan saya juga anggota TGIPF ketika kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang, ada hal prinsipil di mana stadion-stadion kita tidak memenuhi syarat FIFA Safety and Security Stadium Regulation. Tidak memenuhi syarat keamanan dan keselamatan penonton. Karena itu banyak hal-hal yang harus dibenahi. Dan kalau kemudian pemerintah akan membenahi 22 stadion sesuai dengan standar FIFA, saya pikir ini adalah langkah yang baik buat masa depan sepak bola kita. Di mana ke depan supporter sepak bola kita akan merasa aman dan nyaman ketika menyaksikan pertandingan sepak bola karena stadionnya sudah memenuhi standar FIFA untuk FIFA Safety and Security Regulation. FIFA Safety and Security Regulation yang sudah ditetapkan di FIFA. Nah, ini penting buat kita ke depan. Baik, semoga semua perbaikan ini tentu memberikan kebaikan juga dan juga bagi prestasi sepak bola Indonesia dan semoga semua kesiapan untuk Piala Dunia U17 bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih banyak, Bung Akmal Marhali. Penting saya cuma ingin menyampaikan satu pesan. Singkat, Pak. Sampai karena Piala Dunia ini digelar berdekatan dengan kegiatan politik atau agenda Pilpres dan juga pemilu, kita berharap semoga Piala Dunia ini tidak dibenturkan dengan kepentingan politik seperti halnya kemarin rame-rame Stadion Jakarta International Stadium. Dalam politisi kita minta untuk tidak menggunakan Piala Dunia sebagai ajang panggung politik. Biarkan masyarakat yang menikmati Piala Dunia ini. Baik, jadi kita bisa menikmati olahraga secara utuh. Terima kasih banyak Bung Akmal Marhali sudah bergabung bersama dengan kami di iNewsroom sore hari ini. Selamat sore Bung Akmal.